Sehat ya adik-adik, walaupun hari ini kita beribadah dengan berbeda lokasi, tapi kita tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kita punya dua bahan. Yang pertama itu adalah dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, dan yang satu lagi adalah Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Baik, kita baca dari yang Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya adik-adik ya. Adik-adik sudah ketemu Kolose 3 ayat 1 sampai 4, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini bacaan kita dari Kolose 3, kemudian yang kedua adalah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita sekarang buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya adik-adik ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini tadi bacaan kita yang dari Efesus dan juga dari Kolose ya adik-adik ya. Baik adik-adik, pada minggu lalu ya kita memperingati apa adik-adik? Ya adik-adik tahu ya, kita kan minggu lalu itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit, dan itu kita peringati sebagai hari Paskah ya adik-adik ya. Nah, kalau kita baca bacaan kita hari ini, berarti kita orang yang sudah dibangkitkan ya bersama dengan Kristus. Dan kita di sini disampaikan surat Paulus kepada jemaat di Kolose ya. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Kolose bahwa karena kita sudah dibangkitkan ya bersama dengan Kristus, maka bagaimana ya sikap kita. Oh iya, kita dibangkitkan adik-adik, dan yang paling utama kita dibangkitkan bukan karena perbuatan kita ya adik-adik ya, bukan karena kebaikan kita, bukan. Ini adalah murni karena kasih karunia Allah kepada kita, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua kita, dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dia mendapat kasih karunia. Nah, karena kita sudah dibangkitkan adik-adik, maka kita harus bagaimana adik-adik sikap kita di sini. Paulus menyampaikan supaya kita adalah tidak memikirkan dunia ya. Jadi sikap kita adalah tidak memikirkan dunia. Nah, bagaimana kita tanggapan kita ya? Bagaimana respon kita terhadap itu? Ya, pertama-tama kita harus apa adik-adik? Kita harus selalu datang kepada Allah. Ya, di dalam kehidupan kita harus datang kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita kan sudah diselamatkan ya. Kita sudah diselamatkan, dan kita harus datang supaya kita tidak melakukan dosa lagi ya. Supaya kita tidak melakukan dosa lagi, sehingga kita harus selalu datang ya. Dengan cara apa adik-adik? Kita harus selalu membaca firman Tuhan, kita harus selalu berdoa ya. Di sini kita diajarkan supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita sudah menjadi ciptaan baru ya, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus ya. Berarti kita
sudah berbeda dari yang sebelumnya. Kita manusia lama, sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Nah, bagaimana sikap manusia baru, adik-adik? Kalau dulu ya, adik-adik mungkin ada nggak di sini yang dulu suka nyontek kalau lagi ujian? Nah, kalau sekarang kita sudah berubah ya, kita sudah berubah dari manusia lama ke manusia baru. Nah, kalau dulu suka nyontek, sekarang sudah tidak lagi. Karena apa, adik-adik? Kita sudah berubah ya, itu. Kemudian ada suka di sini yang membantah orang tua atau melawan orang tua. Nah, sekarang sudah tidak lagi ya, adik-adik ya. Karena apa tadi? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita juga harus berubah. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ya, ada nggak di sini yang suka bohong, adik-adik? Bohong, ya kadang-kadang ya masih suka aja bohong. Tapi sekarang tidak lagi ya. Karena apa tadi? Karena kita sudah menjadi manusia yang berubah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang disampaikan di sini pada ayat 4 ya, sehingga nanti pada saat Kristus ya menyatakan dirinya kelak. Nah, pada saat Kristus menyatakan dirinya kelak, kita ya, kita akan bersama-sama dia dengan dia dalam kemuliaannya. Nah, itu adik-adik ya. Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan hidup bersama-sama dia ya dalam kemuliaannya. Jadi ya ini adik-adik ya, firman Tuhan yang disampaikan hari ini ya, kiranya apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik mengerti dan kemudian dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita dapat memahami firman Tuhan ini, dan semoga dapat kita menjadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin.